Pernahkah kalian membaca terjemahan yang terasa aneh? Di balik itu semua, mungkin ada penerjemah freelance yang sedang berjuang dengan dilema etika profesional. Halo, kami dari kelompok 3 mahasiswa sastra Jepang Universitas Brawijaya. Hari ini, kami akan membahas tentang tanggung jawab etis penerjemah freelance Jepang Indonesia melalui kacamata filsuf Emmanuel Levinas. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rizky Maulana. Saya Muhammad Dafauli Nugraha. Saya Fadil Sila Sidiki. Berikut perkenalan singkat kita, mari kita mulai. Setelah melakukan perkenalan dan sebelum masuk ke topik bahasan utama, mari kita kenali dulu penerjemah freelance. Penerjemah freelance adalah seorang profesional yang bekerja secara independen, menerjemahkan berbagai konten dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, mulai dari dokumen bisnis, manga, novel, hingga takarir anime. Namun, status sebagai freelancer seringkali menciptakan tantangan unik dalam menjalankan kode etik penerjemah. Sekarang, kita akan masuk ke studi kasus. Beberapa contoh pelanggaran kode etik dalam penerjemahan. Yang pertama adalah overload pekerjaan. Kasus pertama adalah Riz menerima banyak sekali pekerjaan tanpa memahami akan kapabilitas dirinya, sehingga Riz terlihat pusing dengan deadline yang semakin dekat, yang akhirnya membuat Riz tidak mampu memenuhi deadline dari kualitas terjemahannya menurun drastis. Kasus kedua adalah kurangnya kompetensi, di mana Riz menerima proyek menerjemahkan jurnal medis Jepang meski ia tidak memiliki latar belakang di bidang tersebut. Akhirnya, dia menggunakan AI yang artinya dia secara tidak langsung membohongi dirinya sendiri dan juga kliennya. Nah, untuk memahami mengapa pelanggaran-pelanggaran ini serius, mari kita lihat dari perspektif Emmanuel Levinas, filsuf asal Prancis yang terkenal dengan etika tanggung jawabnya, yaitu the other, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan yang lain. Levinas berpendapat bahwa etika dimulai dari perjumpaan kita dengan yang lain. Orang lain berbeda dari kita. Dalam konteks penerjemah freelance, yang lain ini disebut juga atau diposisikan sebagai klien, pembaca terjemahan, dan penulis asli. Levinas menggunakan konsep wajah atau le visage, bukan wajah fisik, tapi keberadaan yang lain yang vulnerable dan menuntut respons etis dari kita. Ketika Riz menerima terlalu banyak proyek, ia mengabaikan wajah kliennya yang mempercayakan dokumen penting atau di mana Riz menerjemahkan di luar kompetensinya. Ia mengabaikan wajah pembaca yang bergantung pada akurasi informasi. Menurut Levinas, tanggung jawab ini tidak berkurang hanya karena tidak ada pengawasan langsung. Tanggung jawab etis bersifat inheren, ada sebelum kontrak, sebelum bayaran, bahkan sebelum aturan tertulis. Lalu, bagaimana penerjemah freelance dapat menjalankan tanggung jawab Levinasian ini? Kami memiliki beberapa pendapat. Pertama, internalisasi kesadaran etis Levinasian. Pahami bahwa tanggung jawab kalian bukan hanya kontraktual, membuat kalian puas, tetapi juga etis terhadap kemanusiaan yang lain yang sangat bergantung kepada karya kalian. Kedua, buat kontrak kerja tertulis, bahkan untuk proyek kecil sekalipun. Cantumkan detail pekerjaan, deadline realistis, dan komitmen pada kode etik, terutama konfidensialitas dan juga keakurasian. Dan juga yang ketiga, kalian dapat bergabung dengan asosiasi seperti Himpunan Penerjemah Indonesia. Hal ini membantu kalian mendapatkan panduan etika, pelatihan berkelanjutan, dan juga komunitas yang saling mengingatkan kalian. Dan juga yang keempat, ada transparansi kompetensi. Jujurlah tentang kemampuan dan batasan kalian. Menolak proyek di luar kapasitas bukan berarti tanda kelemahan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab sejati terhadap yang lain dan mencegah kerugian yang lebih besar di masa mendatang, baik itu untuk klien maupun untuk diri sendiri. Emmanuel Levinas mengajarkan kita bahwa etika bukan tentang aturan yang dipaksakan dari luar, tetapi tentang respon kita terhadap apa yang memanggil tanggung jawab kita. Bagi penerjemah freelance,
kebebasan bekerja harus diiringi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab yang tidak terbatas dan tidak bersyarat. Karena pada akhirnya, profesionalisme sejati dimulai dari kesadaran, aku bertanggung jawab.